7 sampai 8 halaman. 8 halaman itu sudah include ya, include dari pertama sampai akhir. Nah, ini bisa dikerjakan secara bertahap, 1 minggu, 2 minggu ya bisa diselesaikan. Oke ya, nanti disesuaikan aturannya. Ya. Oke, ada lagi yang sudah raise hand? Kenapa? Ya, ada masalah di sini sudah raise hand. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di Lombok ini kebetulan kami berdekatan, kami kayaknya sudah membentuk kelompok ini dengan Guru Kaya, Nurul, Pak Maliki, Pak Sofyan. Ini biasanya kami saling bersilaturahmi. Nah, kayaknya kalau teman-teman kelompok ini kalau mau setuju ya bisa kita penelitiannya di tempat saya, karena di sini itu cocok lah kayaknya. Di mana? Cuman itu usulan saya, Bu dosen. Ya, itu mangga terus. Kemudian apa namanya? Yang tugas mendelainya kayaknya kan yang bisa ini ada Pak Sofian, kayaknya udah mahir ini ya, bisa diandalkan lagi terus ya. Masalah judul nanti kami rembuk itu aja Bu dosen. Oke, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, di sini teman-teman semua satu lokasi, apakah di daerah Lombok semua atau beda-beda tempatnya? Kalau dibilang beda kecamatan sama beda kecamatan aja lah, tapi bisa kita lah saling saling datangin lah itu, karena enggak begitu jauh lah, hanya beberapa jam nyampe lah satu rumah. Oh, berarti sama ini ya, di Lombok semua, berarti Bu Ruka sama Pak Sofyan juga di Lombok ya, daerah Lombok semua. Oke, itu berarti bonus Pak Sofyan itu Lombok Tengah, saya Kota Mataram, Pak Sahuni, Pak Maliki itu Lombok Utara. Oh, itu bisa ya, bisa saling ini, saling berwisata, saling berwisata. Bagus, berarti kan dari satu kota yang Nggak mesti harus teman di luar Lombok gitu maksudnya. Oke, suaranya nggak jelas ini. Antar teman Lombok gitu maksudnya, mungkin Pak Sauni, soalnya kan tadi Ibu menerangkan bahwa mencari kelompoknya yang berasal dari daerah yang berbeda-beda gitu. Apakah bisa kita yang di Lombok ini kelompoknya di Lombok aja? Maksudnya Pak Sauni. Oke, boleh ya. Silakan yang dari Lombok, semua kelompok-kelompok boleh menyatu. Justru itu yang lebih jelas ya sebenarnya. Artinya teman-teman kan sudah paham wilayahnya masing-masing. Sehingga nanti mau diambil lokasi yang di Pasahuni, di Lombok mana bagiannya? Lombok Utara, Bu. Oh, Lombok Utara ya. Nah, meskipun ada jarak yang ditempuh, paling tidak di situ bisa langsung tatap muka ya. Nanti dikasih dokumentasinya ya, bukti bahwa hal itu memang terrealisasi. Ya, sebagai kenang-kenangan semester 6 kan, kalau nggak kayak gini kan nggak mungkin ketemu mungkin ya. Sama Lombok tapi terasa jauh di Jawa. Ya. Dan untuk lebih akrab lagi gitu, yang jauh bisa merasa semakin dekat, bisa merapat. Lebih-lebih kalau dari Jawa juga kalau bisa merapat ke Lombok, monggo Bu. Iya, itu ada wisata di Lombok ya. Wisata yang terkenal itu apa tuh? Yang di Lombok tuh yang wisata di Lombok Bu dosen yang terhormat, akeh. Oh, Akeh di Lombok tempat-tempat wisata tuh. Mau taping ada Bu dosen, tinggal pilih saja lah Bu dosen. Ini ya berarti belum ada palingan ini ya. Ya, nanti kita
berkunjung ke Lombok Utara ya, di sana nanti kita berwisata di sana ya. Siap. Itu menarik ya, nanti dijadikan sebagai mini risetnya. Sehingga nanti teman-teman yang tadi sudah punya aplikasi Mendeley itu sudah bisa digunakan ya, sudah bisa digunakan dengan baik. Sebentar. Oke ya, teman-teman di sini tadi yang sudah menguasai Mendeley itu sangat menarik sekali karena memudahkan kita yang belum menguasai belajar. Karena dalam Mendeley itu ada rahasianya. Kalau teman-teman bisa Mendeley, maka skripsinya gampang. Karena itu bekal untuk mengerjakan skripsi di tugas akhir. Ya, kalau di semester 5 ini belum paham Mendeley, yang sudah paham wajib memberikan pelajaran atau mengajari teman-teman yang belum paham. Nah, ini adalah modal dasar teman-teman untuk lulus cepat, harus bisa menguasai Mendeley. Dan saya pun sama ketika S1, S2 tidak pakai Mendeley, masih manual. Jadi bikin daftar itu satu-satu, pakai bukunya itu 30 buku, maka menulis referensinya 30 tulisan itu 30 buku ditulis satu-satu, dan itu lama. Tapi kalau memang teman-teman effortnya bagus ya lebih cepat. Oke, Mendeley itu kunci untuk hari ini kita belajar. Nah, ini kaitannya dengan jurnal. Di situ juga ada penilaian ya, penilaian kelompok, penilaian yang bersifatnya individu, tetapi jadi beban kelompok. Jadi usahakan yang menjadi kelompok satu itu harus mengerjakan semua. Artinya semua punya tugas. Ya. Kelompok penulis 1 dengan penulis 2, 3, 4, 5 sama-sama mengerjakan. Tetapi yang punya kontribusi besar itu adalah penulis 1. Dia yang bertanggung jawab terhadap semuanya, dia yang bisa menyampaikan semua yang banyak, yang kontribusinya tulis di bagian posisi penulis pertama. Jadi ya, jangan sampai ini sering terjadi karena alfabetnya huruf awalnya A, maka dia penulis pertama. Sedangkan misalkan dia kurang kontribusinya, artinya yang banyak menulisnya itu di bagian Pak Jejen, sedangkan Pak Jejen urut nomor 5. Nah, nanti ini menunjukkan ketidakadilan. Kenapa? Karena memang posisi satu ini lebih banyak menulis. Oke ya, untuk sampai di sini. Apa ada yang mau disampaikan dulu? Silakan. Pak Jejen, jangan dipendam sendiri. Hah? Bisa di tadi teh. Bu dosen, nanya lagi dikit. Ya, silakan. Ini pembuatan jurnal ini berhubungan dengan tugas-tugas sebelumnya nggak, dari hasil observasi, dari pembuatan apa ya? RPP atau apa gitu, atau ini tersendiri lagi? Emang Pak Bang acak. Mic-nya Bu belum aktif Bu, mic-nya. Oke ya. Kalau untuk tugas jurnal ini adalah tugas yang dikerjakan secara berkelompok dengan mengatasnamakan satu sekolah. Kemudian teman-teman di sini semuanya terlibat, tapi bukan dari hasil yang teman-teman lakukan di pertemuan sebelumnya. Artinya tugas dari penelitian ini dilakukan selama 1 semester dari awal observasi ya. Nah, ini saya mulai nyusun nih. Jadi waktu teman-teman observasi itu data-datanya boleh dilaporkan dalam isi jurnal. Yang pertama. Kemudian dari hasil pengamatan yang dilakukan selama observasi 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu itu boleh dilaporkan. Jadi inti dari jurnal ini adalah laporan ilmiah yang bersifatnya lapangan. Apa yang sudah teman-teman lakukan selama di sekolah itu bisa dilaporkan dengan hasil penelitian tadi. Misalkan saya sudah masuk kelas dengan RPP materi bahan ajarnya akidah akhlak. Nah, pembelajaran materi akidah akhlak ini berbasisnya audiovisual. Maka nanti judulnya
model pembelajaran audiovisual untuk mata pelajaran PAI di kelas 10 SMP Negeri 1 Sumatera Utara. Itu boleh judulnya. Kemudian nanti yang kedua, hasil RPP-nya teman-teman itu bisa dilampirkan. Nah, jadi nanti hasilnya teman-teman itu bisa dilaporkan dengan berbentuk jurnal. Laporannya dari kegiatan selama penelitian di sekolah. Justru semuanya itu dirangkum. Tapi kalau di sekolahnya Bu Mia ini mau melampirkan laporannya hanya satu sekolah boleh, 2 sekolah boleh, 3 sekolah, semuanya 5 kelompok, satu kelompok 5 sekolah ini semuanya dilaporkan juga boleh. Tapi kalau terlalu banyak nanti pusing sendiri, maka pilih satu saja sekolahnya. Ada kelas pagi ya, itu mau 2 sekolah kan katanya. Jadi ada yang dari Sumatera Utara dengan Medan misalkan. Nanti ini pakainya studi komparatif, studi perbandingan. Ya, jenis penelitiannya itu studi perbandingan atau studi komparatif. Kenapa disebut studi komparatif? Karena membandingkan antara sekolah A dengan sekolah B. Contohnya angkot dengan Alphard. Kira-kira beda nggak? Ya, angkot dengan Alphard itu boleh dibandingkan, namanya studi komparatif. Tapi kalau angkot merah dengan angkot putih itu nggak bisa. Kenapa? Karena sama-sama jenisnya angkot. Angkutan kota yang hanya beda warna itu nggak boleh, bukan studi komparatif. Tapi kalau kita bandingkan antara angkutan kota dengan Alphard itu boleh. Kenapa? Karena dari produk nilai jualnya aja sudah beda. Alphard itu misalkan 500 juta ya. Kemudian angkot itu misalkan sekitar 50 atau 30 juta. Itu kan sudah jelas. Studi komparatif, studi perbandingannya sudah jelas. Boleh. Jadi sekolah di Medan itu model pembelajarannya menggunakan audio visual. Sedangkan sekolah di Sumatera model pembelajarannya menggunakan tradisional, konvensional. Masih pakai kapur tulis, masih pakai buku cetak, masih pakai penghapus, penggaris, itu tradisional. Tatap muka konvensional. Nah, sedangkan di sekolah yang tadi di Medan ini berbasis IT misalkan ya, itu sudah ada pakai tab semua, sudah pakai virtual semua, pembelajarannya online. Nah, itu boleh ya, boleh dibandingkan sekolahnya. Sehingga di sini kesimpulannya, kalau kita mengambil satu sekolah, kemudian yang dilaporkan itu adalah kegiatan selama di lapangan. Nanti masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Setelah hasil dan pembahasan itu kita paparkan, ini loh data di lapangan itu bahwa siswa belajar dengan media audiovisual efektif. Dia itu senang dan dia itu paham dibandingkan dengan belajar media tradisional atau dengan metode drama bergambar. Nah itu, jadi hasil itulah yang diharapkan supaya nilai yang berbeda dan nilai yang ada di teman-teman itu berbeda antara sekolah di Medan dengan sekolah di Sumatera. Itu yang disebut sebagai novelty. Novelty itu adalah temuan baru. Misalkan teman-teman menemukan perbedaan pembelajaran yang memang berjarak dengan yang bertatap muka. Nah itu sama seperti ini juga. Jadi ada kuliah offline, ada kuliah online atau hybrid learning. Nah hybrid learning ini juga akan bisa menghasilkan output bagi mahasiswa yang berbeda dengan kuliah offline. Ya nanti tatap maya dengan tatap muka itu bisa dijadikan sebuah riset sebenarnya. Nanti jenis penelitiannya apa? Maka nanti ketika teman-teman sudah bisa membaca jurnal itu sudah ada gambaran. Paling tidak sudah bisa menentukan pertama jenis sekolahnya, kedua judulnya, ketiga nanti masalahnya sudah ditentukan. Jadi sudah disepakati oleh kelompok ini. Oke ya, tadi sudah muncul dari kelompok. Kemudian kelompok yang dari Jawa di sini, silakan ada yang mau menanyakan suatu hal yang perlu kita lanjutkan ya. Jadi setelah bahasan ini selesai, masalah UAS selesai fix, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Ada yang dari Jawa untuk melaporkan anggota kelompok dan kesiapannya, atau ada yang sudah selesai? Boleh langsung diupload kalau sudah selesai. Ya dikirim. Ini masuk. Nih, Pak Abim ada untuk
Iker iya. Jum. Kuliah abi. Di luar kan lu masuk kayak. Tapi ada suaranya kemarin. Ada masuk. Bawa mata sih keluar kan? Ayo mah. Si Sepo asali itu berangkat kerja. Seieu. Nanti pulang. Tadi yang lain deh. Mengatur ngomong pisah ya, segera kayak doa. Mudah-mudahan sudah keluarga. Kamu teh tahu ada? Tadi kan jelas. Ay alula ya amin yang nangko. Akan begitu. Jadi kita lomba amin. Sampai jelasin akhir orang. Itu teh. Cai. Itu mau apaan aku sampai ke mana? Baca mau ayam doang. Baca. Ayo ambil. Angkat payung. Buah ibu. Suaranya kayak dengar. Ini emang aneh. Hati jangan. Oke. Nah ini dari Jawa, Hah? misalkan ada Darangdan. yang perkumpulan seperti Darangdan abi mah. Jawa Tengah dengan wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Darang, itu nanti bisa di time schedule seperti tadi ya, seperti yang Darangdan. misalkan kunjungan ke sekolah atau apalah ke Dalkomdar, di darat, gitu misalkan ya. Bukan Itu menyesuaikan saja. Kalau teman-teman di sini berbasisnya dari perempuan, yang penting tugasnya beres. Dan tadi yang penting itu adalah Mendeley. Saya wajibkan teman-teman belajar. Meskipun belum bisa, tapi sudah mencoba ya. Sudah tahu, oh ternyata susah ya. Saya tidak mengatakan mudah, itu hal yang Ya, tadi bisa mana, Teh? dipelajari, tapi agak susah. Kalau nggak belajar, dia tambah susah. Jadi asli di biar mana? tahu, ya silakan tutorialnya dipelajari. Ya, cara tanyakan sama yang pinter IT. Biasanya di sekolah ada operator atau ada guru komputer itu biasanya bisa. Nah itu boleh dibantu, dikasih laptop, dikasih wifi ya, kemudian bisa dibantu untuk mendownload aplikasi Mendeley. Nanti kalau sudah punya Mendeley, mau mengerjakan skripsi 50 referensi pun bisa. Jangankan 10 referensi, 50 pun 100 bisa. Ya, jadi kuncinya harus dipahami. Oke, kaitannya dengan jurnal ini saya minta di 1 minggu sekarang karena ini sudah tanggal 14 Juni, sedangkan pengumpulan di akhir sampai tanggal 30 Juni. Jadi 1 minggu ini teman-teman sudah berjalan dengan menentukan Air di mana? Air lagi di mana? ya abstrak itu adalah wajah Malah, dari kita jurnal, tangga tidak boleh kobong ngambil ini. teori apapun ya, bahasa kita sendiri itu punya cikan, kemudian sampai pada tahap itu paling nggak 1 minggu sudah beres. Nanti minggu berikutnya menjelang UAS itu sudah masuk ke hasil dan pembahasan sampai kesimpulan. Kesimpulan itu hanya 2 poin ya. Dan terakhir daftar pustaka. Kalau teman-teman mengerjakan secara berkelompok dan serius itu 1 minggu juga selesai. Kalau paling lambat-lambatnya 2 minggu karena kita kejar tayang 2 minggu selesai, maka dimulai startnya hari ini. Oke, untuk jurnal dan tugas-tugas sudah fix ya, artinya semua tidak ada kendala. Kelompok sudah dapat, semua ketentuan, tema sekolah sudah ada, masalah pun ada. Sekolah itu pasti banyak masalah. Kalau sudah disepakati, sudah aman ya, kita lanjutkan terkait dengan model pendekatan pembelajaran DL atau Deep Learning atau PM.